A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Hari ini sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Masih diberi nikmat yang luar biasa. Masih diberi kehidupan yang luar biasa, alhamdulillah, sehingga kita dapat melakukan ibadah, mendidik anak-anak kita di rumah, mendidik istri, menafkahi keluarga, alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan untuk bisa bekerja. Di sini sebelumnya selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Alhamdulillah kita bertatap muka bertemu kembali dalam ngaji bareng, kisah bareng, belajar bareng terkait masalah keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah di sini di jalan Allah, ya. Keutamaan sedekah di jalan Allah. Kalau kita bicara masalah sedekah, idza matabnu adama in qata'a, tidak akan putus amal seorang walaupun orang itu meninggal dunia. Illa min salasin, angin, kecuali 3 perkara amal tersebut. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemarin sudah kita bahas di episode yang ke-7. Kita sudah bahas masalah idza matabnu adama in qata'a amalu ila akhirih. Di sini kita membahas keutamaan sedekah di jalan Allah. Artinya ada suatu sedekah di mana yang harus kita belajar supaya tidak diketahui seseorang, tidak diketahui manusia lainnya. Artinya apa? Yang tahu hanya kita dengan Allah. Yang tahu kita dengan Allah. Ulama salaf dulu di dalam kitab Durratun Nasihin mengatakan yang ceritanya begini. Ada riwayat orang-orang dahulu salaf berusaha sekali untuk menyembunyikan suatu sedekahnya. Maka orang-orang atau ulama salaf dulu itu memberikan sedekahnya kepada orang buta, supaya tidak diketahui oleh si penerima sedekahnya tersebut. Artinya kita kembali lagi ke orang buta tersebut, memberikan sedekah pada orang buta, dan endingnya tidak diketahui oleh orang buta. Saking ngati-ngatinya, saking ikhtiarnya supaya tidak diketahui oleh si penerima. Ada lagi ulama salaf dulu dalam kitab Durratun Nasihin, sampai-sampai ada ulama salaf dulu itu memberikan sedekahnya itu diikatkan pada manusia atau seseorang yang sedang tidur. Supaya apa? Sedekahnya tidak diketahui oleh orang penerima tersebut atau orang yang diberi sedekah tersebut, artinya orang tidur tadi. Itu. Sebagian ada yang di situ supaya tidak diketahui orang lain, supaya tidak diketahui oleh si penerima sedekah. Maka ulama salaf dulu itu memberikan sedekahnya dengan melemparnya. Sedekahnya di tempat jalan tempat berlalunya orang-orang fakir. Jadi di satu jalan, contoh jalan raya, jalan keramaian dan sebagainya, banyak orang-orang fakir itu berjalan lewat situ. Maka sedekahnya itu dilemparkan supaya diambil orang-orang
fakir tersebut. Tujuannya adalah supaya tidak diketahui siapa orang sedekah tersebut. Sampai seperti itu. Kalau di suatu Jawa, awe kanthi dedemitan. Seapi-apike wong itu awe kanthi dedemitan. Seapi-apike wong itu memberikan sesuatu tanpa diketahui orang lain. Monggo kita belajar seperti itu supaya tetap pahala itu mengalir pada kita. Saya yakin kita niati karena Allah yang tahu kita, yang tahu saya, yang tahu siapa yang bersedekah, hanya orang yang sedekah tersebut dengan Allah saja. Supaya apa? Pahalanya tetap ada. Supaya apa? Supaya kita tidak mengungkit-ungkit suatu hal disebut sedekah kita pada orang lain. Tujuannya itu yang pertama. Di dalam Al-Quran juga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 271. Jadi memberikan sesuatu kepada orang fakir dan kita menyembunyikan apa yang kita berikan dari orang lain, itu adalah suatu hal yang utama. Memberikan sedekah maksudnya. Contoh, saya memberikan sedekah jariah beras kepada seseorang fakir, seseorang yang punya hajatan santunan anak yatim, atau lembaga yang punya hajatan untuk membangun musola, membangun pendidikan, membangun acara santunan anak yatim di lembaga, memberikan tanpa diketahui orang lain. Memberikan sedekahnya tanpa diketahui orang lain. Biasanya ada kalau di TV-TV itu donasi untuk bencana alam, donasi untuk membangun ini. Biasanya ada tertulis hamba Allah tanpa diketahui orang lain siapa namanya. 100.000, 200.000, tapi biasanya hamba Allah. Karena apa? Itu murih keutamaan, pahala. Murih apa? Murih amrih mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya kepada riya, kepada manusia, dan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Al-Baqarah ayat 264. Jadi apa? Dengan kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tangan kanan itu memberikan, tangan kiri itu disembunyikan cara kasari, secara bahasa pribahasa seperti itu, untuk mencari pahala, supaya pahala kita itu tidak hilang. Dan tidak menyebut-nyebutnya nominal, dan tidak menyebutnya sedekah kita kepada lembaga pada orang lain, kepada si penerima. Contoh, saya kemarin memberikan sedekah sekian ribu kepada si fakir miskin. Saya kemarin memberikan beras sekian kilo kepada si A dan sebagainya. Jangan, biarkan. Dan kita tidak ada rasa khawatir memberikannya. Oleh alam bisawab, yang penting kita berikan ridho dari mabdatillahi ta'ala, ya sudah. Karena Allah ta'ala, ya sudah. Wis, hilangkan saja perasaan ingin dipuji, perasaan ingin diwah, perasaan ingin dan sebagainya. Belajar, monggo kita belajar bersama-sama. Fa insyaallah ketika kita sudah belajar bersama-sama seperti itu, kita bisa melakukan secara terus-menerus dan istiqomah. Walau alam hisab, hanya Allah yang mengetahui nanti, yang menilai. Bukan manusia yang menilai,
sedekah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lanjut. Ketiga, mengeluarkan sedekahnya dari hartanya yang halal, firman Allah. Jadi kita sedekah itu harus suatu harta yang halal. Dalam surat Al-Imran 92 dibunyikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kamu sekalian tidaklah sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali barang yang baik atau halal. Jadi yang kita sedekahkan itu adalah barang yang halal. Bagaimana cara mencari kita nafkah yang halal, bagaimana cara kita mencari harta yang halal. Jadi sedekah kita berikan sedekah kita yang benar-benar halal. Uangnya, apanya, barangnya, sesuatunya itu halal kita berikan. Barang yang halal tersebut kita berikan untuk sedekah jariah. Karena Allah menyukai suatu yang baik dan halal. Innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiba. Dan tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik atau tidak halal. Tuh. Berkata Imam At-Tasuri, barang siapa menafkahkan hartanya haram di jalan Allah Subhanahu wa taala, ia laksana. Barang siapa menafkahkan harta yang haram di jalan Allah Subhanahu wa taala, garis miring harta yang halal. Ini menurut Imam At-Tasawri dalam kitab Durratun Nasikhin, maka ia laksana seorang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Jadi suatu harta yang haram kita sedekahkan itu laksana kita mencuci pakaian, baju kita dengan air kencing. Maka semuanya akan berbau tidak enak dan sebagainya. Tapi kalau kita suatu yang halal, bersih, itu kita sedekahkan, maka ibarat kata kita mencuci pakaian dengan air yang suci. Dengan suatu air yang suci, akhirnya apa? Baju kita yang kotor kita cuci menjadi bersih. Itu logikanya seperti itu. Monggo kita bersama-sama ketika kita bersedekah, belajar bersama-sama ketika kita bersedekah, sedekahlah suatu harta benda yang halal lagi baik. Karena suatu hal tersebut bisa mencuci dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita. Menghilangkan dosa-dosa kita. Kalau sesuatu yang haram kita sedekahkan, sama halnya kita mencuci pakaian dengan air kencing. Kalau sesuatu yang halal kita sedekahkan, sama halnya kita mencuci pakaian suatu air yang bersih. Monggo kita bersama-sama kita bersedekah dengan suatu harta benda, suatu hal yang halal lagi baik. Innallaha thayyibun halalan thayyibah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa belajar sedekah dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya kepada manusia, bukan karena ingin dipuji manusia, tapi hati kita mengatakan liridhoi ta'ala mabdatillah, kita laksanakan dan perilaku benar-benar kita minta ridha dengan Allah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan agar lebih baik, khusyuk sholatnya, khusyuk sholat malamnya, baik pada manusia, tutur kata yang baik pada tetangga, masyarakat dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.